Kata seorang laki tersebut, saya di dunia mengajarkan ilmu dan mengamalkannya dan membaca Al-Quran. Fa'utiya bi fa'arafau, kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmat orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan Al-Quran, para ustadz, orang yang ngisi kajian. Kemudian apa kata Allah? Kadzabta, engkau berbohong. Kenapa? Walakinnahu ta'allamtal ilma liyuqalu alimun. Engkau mengajar, ngisi kajian, ceramah di mana-mana agar dipuji orang sebagai orang alim. Selesai Bapak Ibu. Saya ngaji begini dengan capek-capek, bangun jam 3 malam, belajar dulu capek-capek, tapi kalau enggak pandai menjaga hati, selesai enggak dapat apa-apa. Hanya mendapatkan pujian orang, yang mana orang tersebut tidak bisa memberi apa-apa kepada kita. Ya, ini perlunya kita tazkiyatun nufus. Ya. Dan orang yang ketiga yang divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun wassa'allahu alaihi a'tahu min asnafil mal fa'utiya, orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya rezeki banyak, dia punya harta banyak, kemudian dia bersedekah dan tidak meninggalkan sedikit pun harta dia kecuali untuk kebutuhan dia. Kemudian Allah bertanya, engkau mengapa mau minta masuk surga? Lawang aku dulu di dunia sedekahnya banyak sampai saya meninggalkan sedikit saja. Kadzabta, bohong engkau, kata Allah. Kenapa? Engkau bersedekah karena engkau sum'ah, pengen didengar orang kalau engkau itu seorang dermawan. Itu makanya kita ketika menjelang bulan puasa ini dihilangkan. Caranya bagaimana? Agar hati sum'ah itu tidak keluar dalam diri kita, agar kita tidak pengen dipuji orang. Solusinya adalah sering-seringlah sholat jamaah dan datang ke masjid, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati kita. Allah sudah berjanji, siapapun orangnya, apapun niatnya, bagaimanapun ilmu dia walaupun sedikit, ketika dia sudah masuk masjid, sudah sholat berjamaah, maka Allah akan melimpahkan cucuran rahmatnya, limpahan rohnya, agar dia dilatih menjadi ikhlas. Makanya Bapak Ibu, ketika saya di masjid ini, doa pertama yang saya panjatkan, ya Allah, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba. Selanjutnya, bimbinglah hamba dalam ibadah, bimbinglah hamba agar bisa ikhlas ketika melaksanakan perintah-perintahmu. Jauhkanlah kami dari hati yang sum'ah, pengen didengar orang, pengen dipuji orang. Itu yang harusnya kita lantunkan ketika kita di masjid. Jangan terlalu banyak kita minta rezeki yang banyak, yang kaya, jangan dulu. Ya, kalau Allah sudah sayang kepada kita, itu pasti Allah memberi semua kebutuhan kita. Pasti itu. Ya, ketika Allah sudah sayang kepada kita, maka apapun belum kita pinta, kalau kita butuh Allah sudah tahu, karena sebenarnya seluruh tubuh kita itu sudah berdoa kepada Allah. Coba kita bayangkan, ketika kita belum makan dan kita lapar, rasa lapar itu adalah sebagai monitor, ngasih sinyal kalau dia minta makan. Perut kita sudah doa kepada Allah, ya Allah, aku lapar, minta makan. Ketika kita pergi mau belanja ke jodoh karena kita jualan, kita belanja di pasar pagi, karena jualan kita agak laris, kita bawa sayuran penuh di dalam motor kita. Terus kita kesusahan dalam membawa motor karena banyak barang.
Dalam susah kita itu sebenarnya kita sudah doa kepada Allah, ya Allah, ini bawa barang agak susah, lah mbok yo kalau aku diberi mobil Avanza saja walaupun second, itu sudah doa dengan sendirinya. Karena apa? Kita membutuhkan untuk ini. Karena jualan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menafkahi anak istri kita. Itu makanya Bapak Ibu, ibadah itu latihlah untuk ikhlas. Kalau hati kita sudah ikhlas, ya, sudah ridho kita melaksanakannya, pasti orang tuh memuji kita, nggak perlu kita harapkan orang memuji kita. Ya, pasti, asalkan kajian kita bermutu, bukan asal ngoceh nggak ada hasilnya. Pasti orang banyak yang gemar, ya. Jadi intinya ketika kita memasuki bulan Ramadan, bersihkanlah hati kita. Kita pure ibadah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian